Terima kasih. Halo? Iya, Mbak Lucy? Iya. Manajemen Maya udah bicara kok tadi soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Oke, nanti aja Singapura sekalian. Iya, Maya mampir. Oke, Tante. Bye. Sebenarnya untuk apa semua pura-puraan ini? Cuma emosi. Aku bahkan tak bisa membedakan mana diri yang sebenarnya dan mana diri yang ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuatku bahagia, bebas jadi apa saja, punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama, aku makin percaya. Meski aku tahu semuanya palsu, pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku tak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan. Ketika aku kembali ke diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa asing. Semuanya membuatku kesepian. Tak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Ibu, ayah, dan teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Kalau sudah semua dicuci, cabai, bawang, dan jeruk kita iris sampai halus. Simpan di mangkok. Terus kita tambahkan garam, gula, air jeruk tipis. Kita aduk sampai merata. And then kita panaskan minyak di wajan. Lebih bagus lagi kalau minyak kelapa kita tunggu sampai panas. Nah, sekarang kita siramkan ke dalam mangkok. Praktis kan? Bye! Ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal bulat. Ada yang tipis-tipis, kayak sambal mata Bali atau sambal double kumanan yang barusan kita buat. Segitu dulu ya, mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Yes, tinggal diedit. Minggu depan posting. Ngapain sih bikin konten sambal-sambal kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang berkomentar seperti ini. Kurasa ini komen ke 823. Aku tak pernah tertarik untuk menjawabnya. Malah ada teman yang bilang gini, kamu bikin konten kayak mama. Lama-kelamaan badan kamu mau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu kan? Aku juga dulu berpikir gitu. Iya, apa
tidak akan membuatku terkenal. Iya, semua orang pasti ingin terkenal dan dikenal. Tapi, memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku mempelajari bermacam sambal dan belajar membuatnya, ternyata ada banyak sekali sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh, rasanya juga macam-macam. Ada yang pedas menyengat, kayak sambal dadap atau cibim di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal yang satu ini. Juga harum daun kemanginya. Atau sambal yang pedas sangat, kayak sambal hijau di masakan Padang. Bayangkan, sambal hijau itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Atau sambal yang pedas asam, kayak sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan bagaimana sambal asam udang dari Sunda. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia ini. Di Sunda saja punya banyak sekali jenis sambal. Begitu juga di Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, Aceh. Jadi tidak cuma 1-2 sambal. Sambal-sambal ini dipadu dengan bermacam-macam olahan, seperti udang, ikan, terong, kecombrang, atau terasi seperti di Sunda. Kalau di Sumatera namanya belacan. Dari bawah itu aku dapat info, di kampungnya di Payakumbuh ada yang namanya sambal kunjang. Ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling dimasukkan ke dalam tabung, lantas diletakkan di atas bara yang kayak lemang. Itu untuk konten berikutnya. Kalian sadar gak sih, orang Indonesia itu suka banget makan sambal. Kata papaku nih ya, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya juga ikut enak. Setelah aku mempelajari bermacam sambal, aku sekarang jadi tahu, sambal bukan hanya sambal, tapi juga berpengaruh pada keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Seperti di dataran tinggi. Kebanyakan, entah kenapa, orang Indonesia itu suka sekali makan sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya juga enak. Dari semua sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu, sambal bukan hanya sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Seperti budaya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, pegunungan punya jenis sambal yang lebih banyak ketimbang masyarakat yang tinggal di dataran rendah atau pesisir. Sambal mereka lebih pedas, sedang masyarakat yang tinggal di dataran rendah punya jenis sambal yang kebanyakan bahannya diiris-iris. Orang-orang di medsos itu aneh-aneh. Salah satu keanehannya, mereka menganggapku aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Bahkan ada yang menjual akun dengan jutaan followers. Sebenarnya aku
Lagi nyantai. Kenapa?